Kisah Carok dengan 2 melawan 4. Hasan meminta Materdam dan Matanjar untuk menunggu di lokasi. Dengan segera Hasan Busri pun pulang dengan tujuan untuk mengambil celurit. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dan langsung mengambil celurit. Sebelum ke videonya, saya ingatkan kembali, bagi yang belum jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Bisa juga berkomentar di bawah ini agar saya dan teman-teman tahu tentang kejadian itu lebih jelas. Sudah siap? Sudah ready? Siap tonton? Niki saya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang baru-baru ini terjadi di Bangkalan, Madura. Apalagi kalau bukan Carok. Nah, apakah kalian tahu Carok? Lalu bagaimana kisahnya? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung kita bahas seluruh kisahnya. Tradisi yang sangat melekat di masyarakat Madura. Dan ini merupakan tradisi yang mana seseorang berusaha mempertahankan harga dirinya maupun martabat dari keluarganya. Dengan kata lain, orang tersebut berusaha menjaga nama baik keluarganya dengan cara carok. Carok adalah suatu tindakan menghabisi nyawa orang demi mempertahankan nama baik keluarga. Masyarakat Madura selalu memegang teguh dengan istilah ini. Daripada menanggung malu, lebih baik berkalang di tanah itu. Ungkapan tersebut selalu dipegang teguh oleh masyarakat Madura dan ungkapan untuk menandakan bahwa untuk mempertahankan harga diri dari orang lain. Sangatlah tinggi, bisa dikatakan inilah prinsip seseorang yang memegang teguh dengan tradisi carok. Telah terjadi kasus pembunuhan oleh kakak beradik dengan melakukan aksi carok hingga korban tewas, dan tragedi berdarah ini terjadi di Bangkalan, Madura di Jawa Timur yang melibatkan 2 orang kakak beradik, yaitu bernama Hasan Busri berumur 40 tahun dan adiknya yaitu Wardi berumur 35 tahun. Kedua kakak beradik ini melawan 4 orang sekaligus. Orang itu bernamakan Matanjar, Materdam, dan si Hafid. Keempat orang yang bertarung melawan Hasan Busri dan Mawardi itu tewas seketika. Tapi anehnya Hasan Busri tidak mengalami luka sama sekali. Hanya saja ada bekas sebetan benda tajam di jaket yang dipakai oleh si Hasan. Menurut cerita Hasan Busri, ini memiliki kemampuan bela diri silat, dan Hasan ini diketahui pernah berguru dan belajar pencak silat ketika ia sedang merantau di Kalimantan. Dan hal itulah yang membuat Hasan Busri semakin berani untuk menantang Matanjar ini yang ternyata adalah guru silat juga. Matanjar dan Materdam adalah kakak beradik yang keduanya tinggal di desa Larangan. Begitupun dengan Najeri, sementara mereka warga desa Banyu Anyer. Dalam kesehariannya, Hasan Busri memang sudah mengetahui tentang sosok Matanjar dan si Materdam ini. Jadi menurut informasi, Matanjar adalah seorang penjaga tambak udang. Selain itu, menurut Hasan Busri juga, Matanjar juga berprofesi sebagai guru pencak silat. Nah, sedangkan Hasan Busri sendiri kesehariannya hanya berprofesi sebagai tukang parkir. Saat itu sebelum duel carok terjadi, mereka sempat cekcok di pinggir jalan yang diduga ada masalah pribadi. Peristiwa itu bermula ketika menjelang maghrib. Hasan yang kala itu bersiap-siap untuk menghadiri tahlilan. Tiba-tiba Hasan berpapasan dan disilaukan dengan cahaya lampu motor yang melintas dari arah selatan. Dan ternyata yang datang adalah Matanjar dan Materdam yang mengendarai sepeda motor itu. Dengan laju yang sangat kencang, dari sini Hasan Busri merasa tersinggung dan terganggu. Lalu dia menegur keduanya, akan tetapi mereka tidak terima dengan teguran dari si Hasan. Akhirnya Matanjar dan Materdam ini memberhentikan motor mereka dan mereka pun turun. Lalu keduanya menghampiri Hasan dan membentak Hasan Busri dengan keras. Tak hanya itu, Matanjar juga melayangkan pukulan ke wajah Hasan Busri. Sementara Materdam ini memegang tubuh Hasan Busri agar tidak bisa melawan karena tubuhnya dipegangi oleh Materdam. Hasan Busri sama sekali tidak bisa melawan dan akhirnya terjadilah percekcokan, bertumpahan darah. Kemudian Hasan Busri terpancing emosi yang lalu menantang mereka untuk duel. Hasan meminta Materdam dan Matanjar untuk menunggu di lokasi. Dengan segera Hasan Busri pun pulang
dengan tujuan untuk mengambil celurit di rumahnya. Namun ketika hendak pulang, di perjalanan dia berpapasan dengan adiknya yang bernama Siwardi ini. Lalu dia pun mengajak Mawardi untuk ikut sambil menceritakan jika dirinya telah dipukul oleh Mat Anjar dan si Materdam. Mereka pun akhirnya sampai di rumah dan langsung mengambil celurit yang ada di kamar Hasan Busri. Namun sebelum Hasan meninggalkan rumahnya, dia sempat ditanya oleh sang ibu, "Mau kemana kamu, nak?" Kata si ibu Hasan, "Aku lagi ada masalah, Bu. Tenang saja, Bu. Doakan anakmu ya, Bu, agar selamat," jawab si Hasan ini. Akhirnya Hasan keluar dari rumahnya dan menuju lokasi bersama adiknya, yaitu Mawardi. Setibanya di lokasi, ternyata tidak hanya Mat Anjar dan si Materdam yang ada di sana, yang ada di lokasi ini. Kini mereka sudah berempat, sudah ada 2 teman lainnya, yaitu yang bernama Najri dan Hafid. Tanpa basa-basi, Hasan dan Mawardi pun langsung berlari dan menyerang Mat Anjar dan rekan-rekannya secara membabi buta. Hasan Basri menghajar Mat Anjar dan Materdam, sementara Mawardi adiknya menyerang Najri dan Hafid. Disitulah terjadi duel carok 2 lawan 4. Singkat cerita, setelah kurang lebih 1 menit atau 2 menit mereka bertarung. Akhirnya Materdam dan Mat Anjar dan kedua temannya itu tumbang dengan penuh luka bacok di sekujur tubuhnya. Mereka semua terkapar sampai akhirnya meninggal dunia di lokasi itu. Keempat korban itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Syarifah Ambamir Bangkalan dan menjalankan otopsi. Kemudian saat mereka semua dikuburkan di pemakaman umum di desa mereka, akhirnya polisi ini bergerak dan berhasil menangkap si Hasan Busri dan Mawardi. Mereka kakak beradik itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan keduanya. Dijeratkan dengan pasal 338 dengan pidana tentang pembunuhan. Setelah di dalam kepolisian, informasi Hasan Basri berkata, lebih baik mengalah daripada harus melayani itu, perbuatan yang dilarang sama hukum. Masalahnya saya sama si korban ini sudah kenal biasa, kenal lebih baik. Dari kejadian ini sangat penting bagi kita untuk saling menghargai, menghormati dan memaafkan. Itu adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, dan sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Jadi Hasan Busri ini menyesal dikala dia berada di kepolisian dan mereka berkata, "Mengapa ini harus terjadi? Saya minta maaf sama keluarga korban, semoga ini nggak berkelanjutan," kata si Hasan. Nah, itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.